kewajiban yang kita miliki harus kita laksanakan dengan seimbang. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab agar kita dapat memperoleh hak kita sebagaimana mestinya. Namun, sudah tahukah kalian apa saja hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia? Nah, anak-anak, yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi, kita belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Eka akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya menjelaskan suatu bacaan melalui pokok pikiran. Masih ingat kalian apa nama lain dari pokok pikiran? Ini sudah kita bahas di semester 1. Ayo diingat-ingat, apa nama lain dari pokok pikiran? Ya, nama lainnya adalah gagasan utama, bisa juga gagasan pokok, bisa juga ide pokok. Nah, anak-anak, pokok pikiran atau ide pokok ini terdapat pada setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran atau ide pokok ini terkandung dalam kalimat utama atau kalimat pokok yang berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, dengan mengetahui ide pokok atau pokok pikiran paragraf ini, kamu dapat menjelaskan isi media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam menentukan yang mana ya ide pokoknya dalam suatu paragraf itu, berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kamu harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Nah, langkah yang kedua adalah fokus dan cermatilah kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Fokus pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Lihat kalimat pengembangnya lebih cenderung mengikuti yang mana, yang kalimat pertama atau yang kalimat terakhir. Begitu cara menentukannya. Nah, anak-anak, jika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, silahkan ambil ide pokok yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana Bu caranya mencari ide pokok yang berasal dari kalimat utama? Nah, sebelumnya kita berlatih dulu mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf ya anak-anak. Coba sekarang kalian baca dulu paragraf berikut ini. Ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan luas jalan yang tersedia. Kedua, kedisiplinan pengendara sangat kurang. Ketiga, banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas, misalnya pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir, dan sebagainya. Keempat, kurang tegasnya petugas yang berwenang dalam mengatur lalu lintas serta menindak para pelanggar lalu lintas. Baik anak-anak, dari paragraf tersebut, sekarang kita tentukan bersama ya, yang mana kalimat utamanya. Terletak di awal atau di akhir ya? Hayo. Iya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya, di kalimat pertama, yang berbunyi, ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Nah, dari kalimat utama tersebut, bisa kita ambil ide pokoknya, yaitu penyebab kemacetan di Jakarta. Anak-anak, sekarang kita berlatih ke contoh paragraf yang kedua ya. Bacaan yang baik untuk anak berisi contoh yang baik-baik pula. Cara yang dapat dilakukan dengan menampilkan tokoh kartun, boneka, badut yang lucu, tetapi mengandung unsur pendidikan.
Tokoh binatang yang cerdik pun dapat pula mewakili pesan moral. Misalnya, kacil menipu buaya atau sejenisnya. Tokoh orang bertubuh raksasa tetapi sangat baik terhadap sesama. Nah, anak-anak, berdasarkan paragraf tersebut, apa kalimat utamanya? Iya, terletak di awal paragraf ya, yang berbunyi bacaan yang baik-baik untuk anak berisi contoh yang baik-baik pula. Kemudian kita peras intinya, kita ambil intisari dari kalimat utamanya, yaitu bacaan yang baik untuk anak. Anak-anak, demikianlah tadi cara mencari kalimat utama dari sebuah paragraf dan juga bagaimana cara mencari ide pokok dari sebuah kalimat utama. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu dengan apa saja macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Iya, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Apa paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di kalimat pertama. Nah, jenis paragraf yang selanjutnya adalah paragraf induktif. Apa paragraf induktif itu? Iya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang menempatkan pokok pikirannya di awal paragraf dan kemudian dipertegas lagi di akhir paragraf. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian berlatih mencari kalimat utama dan ide pokok yang terdapat pada bacaan di buku paket halaman 92 dan 93 ya. Bacaannya berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Nah, coba kalian baca dulu 10 menit ya, dan kalian tentukan kalimat utama serta ide pokoknya. Baik anak-anak, kalian sudah membaca dan juga menentukan kalimat utama serta ide pokoknya ya. Nah, sekarang dari ide pokok tersebut kita akan menyajikan sebuah teks dalam bentuk diagram. Seperti di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya membuat peta konsep. Nah, sekarang kita belajar dulu langkah-langkah dalam membuat diagram atau peta konsep ini. Yang pertama adalah untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sudah kalian lakukan ya? Sudah kalian cari informasi penting dan ide pokoknya apa saja? Nah, jika sudah, sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Masih ingat kata tanya itu ada berapa? Iya, kata tanya itu ada 6 ya anak-anak. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian langkah yang ketiga yaitu setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang kamu buat, kamu dapat membuat diagram. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat diagram atau peta pikiran atau peta konsep berdasarkan informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, format atau bentuk peta konsep atau diagramnya sudah Bu Eka buatkan ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalian tinggal mengisi sesuai dengan informasi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Anak-anak, agar kita mendapatkan hak kita sebagaimana mestinya, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Nah, jika kita tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya atau tidak melakukan kewajiban kita dengan baik, maka akan ada hak orang lain yang tidak terpenuhi.
Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Apa saja yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia? Nah, hak warga negara Indonesia ini termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak kita sebagai warga negara yang pertama adalah sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini adalah bunyi pasal 27 ayat 1. Hak yang kedua adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini adalah bunyi pasal 27 ayat 2. Nah, hak yang ketiga adalah setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini adalah bunyi pasal 30 ayat 1. Kemudian, hak negara yang selanjutnya adalah setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatnya. Ini adalah bunyi pasal 28. Hak yang selanjutnya adalah setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Ini adalah bunyi pasal 29 ayat 2. Hak yang berikutnya adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini adalah bunyi pasal 31 ayat 1. Hak yang selanjutnya adalah setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Ini adalah bunyi pasal 30 ayat 1. Anak-anak, ada hak, juga ada kewajiban. Ketika ada yang kita terima, berarti harus ada yang kita lakukan atau kita laksanakan. Kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara, kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama adalah setiap warga negara wajib membayar pajak dan juga retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau singkatannya adalah Pemda. Ini adalah bunyi pasal 23A. Yang selanjutnya adalah setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bunyi pasal 27 ayat 1. Yang berikutnya adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Ini bunyi pasal 30 ayat 1. Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ini merupakan bunyi pasal 28J ayat 2. Yang selanjutnya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini adalah bunyi pasal 27 ayat 3. Yang selanjutnya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Ini adalah bunyi pasal 31 ayat 2. Anak-anak, tadi kita sudah membahas nelayan pemburu paus ya. Nah, anak-anak ngomong-ngomong, di dalam kegiatan yang berprofesi sebagai nelayan ini tentu saja ada hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Nah, apa saja hak dan kewajiban dari seorang nelayan? Haknya yang pertama yaitu memperoleh ikan sebagai bahan makanan serta memanfaatkan alam laut untuk mencari nafkah. Nah, mereka sudah diberikan hak seperti itu, tetapi mereka juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, kewajibannya apa? Yang pertama yaitu menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan.
Yang kedua yaitu menangkap ikan dengan tidak menggunakan bahan peledak. Yang berikutnya adalah profesi petani. Nah, hak apa saja yang dimiliki oleh petani? Yang pertama adalah mendapatkan informasi tentang pertanian. Nah, yang kedua adalah tersedianya pupuk dan obat-obatan kimia. Tentu saja untuk padinya ya. Yang ketiga yaitu mengolah lahan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kewajiban dari seorang petani. Kewajibannya apa saja? Yang pertama yaitu memelihara, mencegah, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Jika lahan pertaniannya rusak, maka petani berkewajiban untuk mengolahnya kembali agar kembali menjadi subur. Kewajiban yang berikutnya yaitu menjaga pemakaian pupuk dan obat-obatan secara bijaksana. Profesi yang selanjutnya adalah pelajar. Nah, pelajar ini kalian ya. Nah, kalian ini sebagai pelajar memiliki hak yang pertama yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan baik. Yang selanjutnya menggunakan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Nah, yang berikutnya yaitu memperoleh nilai dari gurumu. Nah, ada hak yang kalian terima, tentu saja ada kewajiban yang harus kalian lakukan. Kewajibannya apa saja? Yang pertama yaitu rajin belajar, kemudian menaati semua peraturan sekolah. Yang berikutnya adalah menyimak pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Tetap semangat belajar ya anak-anak, meskipun saat ini kita masih belum boleh diizinkan untuk belajar di sekolah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.